pemudik itu sebenarnya untuk kaum perempuan. Kaum Hawa ya? Kalau kaum Adam itu tepatnya pemudak. Jadinya kita mengacu ya kan dan mengakui jadinya kami pemudik Indonesia. Pemuda dan pemudi Indonesia Iya. ya. Jadi wakil presiden. Jadi wakil presiden Iya, juga? hanya menggunakan YouTube. Wakil presiden yang menggunakan YouTube Iya. siapa itu? Itu YouTube kala itu kan. Menggunakan YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam jumpa pemirsa, kembali kita kali ini berjumpa di paket aksi acara Lipatan 6. Liputan, Parodi dan Plesetan bersama saya Klik Lipulara Dan saya Endah Saraswati. Tentunya tidak afdol rasanya jika paket ini kita tidak buka dengan berita-berita yang tajam, setajam singlet. Itu lebih tajam daripada singlet, iya kan? Dan berita kali ini tentunya berita-berita panas yang akan disajikan. Mengenai suhu politik pemilu 2024. Iya. Meskipun para kandidat semuanya itu sudah menyatakan bahwa dirinya masing-masing sudah siap untuk saling bersanding dan bertanding di ajang Pilpres 2024. Nah, ini Pilpres itu artinya pemilihan presiden. Pemilihan presiden. Bukan pilihan presiden. Presiden itu yang milih presiden. Dan yang terpilih hanya itu saja gitu ya. Ya cuma ada dua, ya kan? Ada dua, maksudnya gimana tuh? Calon tetap dan tetap calon. Tetap calon, jadi calon terus ya. Baik, memasuki berita yang perdana adalah berita singkat. Presiden Republik Indonesia adalah Jokowi. Agak singkat. Kalau nanti tak tambahin berita panjang, bukan berita singkat. Ya, berita pertama kali ini kita tentunya akan membahas tentang Hardiknas atau Hari Mudik Nasional. Tentunya sudah di depan mata, maka tidaklah heran apabila tanda-tanda raut wajah kebahagiaan para pemudik sudah terlihat jelas terpancar di hadapan mata kita semua. Namun di balik kebahagiaan itu terkadang kita semua tidak sadar bahwa istilah kata pemudik itu hanya tepat jika predikat itu diberikan kepada kaum Hawa atau perempuan. Nah, jadi kalau pemudik itu sebenarnya untuk kaum perempuan. Kaum Hawa ya? Kalau kaum Adam itu tepatnya pemudak. Jadinya kita mengacu ya kan dan mengakui jadinya kami pemudik Indonesia. Pemuda dan pemudi Indonesia Iya. ya. Itu berbangsa satu dan bangsa Indonesia. Itu harus mengakui itu. Iya, betul. Berita selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Endah Saraswati. Terima kasih. Sama-sama. Untuk berita Apa selanjutnya. kabar? Gimana sih? Ya? Ini berita. Oh, berita oke. Iya. Kita menginjak ke berita selanjutnya. Iya. Ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri yang kerap kali diucapkan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia itu tidak ada artinya apa-apa jika ucapan selamat Hari Raya tersebut tanpa menyertakan THR. Pasalnya, ucapan selamat Hari Raya itu jika tanpa THR cuma akan berbunyi Selamat Hari Raya. Ayo lah ya. Oh, T-nya enggak ada. Jadi selamat Hari Ayah. Iya, kan T-nya nggak ada. Oh iya. Jadi ini harus ada THR. Iya, betul. Dan istilah itu juga sama halnya ketika berita itu istilah sama dengan istilah lanjutkan yang pernah diucapkan oleh Presiden SBY saat mereka berkuasa. Itu juga tidak akan maknanya ketika kata lanjutkan itu tanpa adanya JK. Pasalnya istilah kata lanjutkan apabila tanpa adanya JK itu akan berbunyi menjadi lanutan. Kan nggak ada JK-nya ya? Iya, jadinya malah kayak iklan ya. Lanutan penyegar campak telinga gitu ya. 67 berapa gitu. Yang ada bapaknya. Baik, masuki di lebaran berikutnya karena ini kan lebaran hari pertama. Lebaran hari pertama. Iya, nanti Iya, berita berikutnya. kemudian lebaran hari kedua. Nah,
yang tentunya pasti penuh dengan kehangatan. Wah. Kehangatan koalisi alias kongko-kongko ala politisi di jelang hari raya Lebaran Idul Fitri ini semakin hari semakin diperlihatkan. Sementara kehangatan suasana Lebaran itu biasanya terasa sekali ketika Lebaran itu telah memasuki hari kedua. Pasalnya di hari kedua Lebaran itu biasanya ibu-ibu mulai tampak terlihat menghangatkan macam-macam ketupat opor ayam sampai sambal goreng dan lain-lain sebagainya. Ada gulai, ada sayur rendang dan semur ataupun yang lainnya. Hingga aneka kue-kue lainnya. Tujuannya itu agar tetap terlihat segar ketika ditaruh berjejer rapi di atas meja makan. Artinya kehangatan itu menghangatkan makanan. Kan biasanya kan masih sisa tuh ya. Iya. Di hari pertama itu Iya. kan. Nah biasanya Baik. di silaturahmi masih ada sisa. Jadi Iya. dihangatkan biar Iya. penuh hangatan gitu ya. Baik, kita masuki berita yang paling aktual yaitu tentang flexing atau istri pejabat atau anak pejabat yang suka mengumbar paha. Ini beritanya tentang istri pejabat yang suka mengumbar paha. Lanjut, iya. Beritanya adalah jelang di hari raya Lebaran, tidak sedikit para istri pejabat yang suka mengumbar atau buka-buka paha. Maksudnya pamer harta. Bahkan lifestyle atau gaya hidup mewah dan pamer kekayaan atau doesn't make sense. Para istri pejabat negara atau pemerintah terus jadi sorotan publik. Hingga sampai membuat Presiden Jokowi atau Joko Widodo harus buka suara. Ya, gara-gara itu. Nah, untuk itu kita serahkan atau kita sarankan ketika Hari Raya Idul Fitri itu telah tiba, sebagai seorang istri dan para pejabat itu hendaknya harus banyak belajar dengan sosok orang kaya raya yang bernama Koko. Karena sampai detik ini kita semua belum mengenal sosok yang bernama Koko itu sendiri. Meskipun di setiap Hari Raya Idul Fitri itu tiba, sudah berapa baju koko yang sudah dipakai oleh para pemudik di seluruh Indonesia yang semuanya merayakannya. Jadi ini yang penting. Jadi koko tuh orang kaya sekali. Lebaran. Sangat penting sekali. Iya, bajunya koko tuh dipakai semua orang Indonesia, ya kan? Ya kan? Baik, kita nanti akan bersambung lagi ya Iya, tentunya. Tapi betul. kita nanti akan melanjutkan lagi Iya. di segmen kedua. Tentunya segmen yang sangat spesial. Segmen Spesialnya, apa? hah? Segmen apa? Ini yang namanya Wawancanda. Wow. Nanti kita akan berbincang-bincang bersama Wakil Presiden Republik Plesetan. Penasaran siapa? Langsung ya, nanti ditunggu ya. Kita nanti akan bersama Wakil Presiden Republik Plesetan, Wapres Ucup Klik. Dan kami berdua akan selalu kembali ke Jalan jalan, yang yang benar. Baiklah pemirsa, kita berjumpa kembali dalam paket aksi acara Wawancanda. Wawancara sambil bercanda. Nah, untuk kali ini kita sudah berada di Istana Wakil Presiden Republik Plesetan. Nah, ini nih yang ada di samping kita, ada beliaunya, Wakil Presiden Republik Plesetan. Apa kabar Bapak Wakil Presiden? Baik. Wah, baik. Pas. Saya tanyanya apa kabar loh? Baik, baik, Oh, baik. oh, oh, Ya, oh, baik. baik, baik, Iya. baik, baik saja. Oke, baik-baik saja. Ape-ape wae ya, Mas. Ape-ape wae Iya, kalau orang baik. Jawa bilang. Iya, kalau orang Jawa bilang begitu Iya, ya. baik-baik saja. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik, Iya. sehat, Bapak. Alhamdulillah. Kehormatan sekali loh saya diundang ke sini ya. Oh, iya? Terima kasih sekali. Sama-sama. Tapi saya nggak mau loh dipleset-plesetin ya. Enggak. Nanti takut kepleset saya. Bapak, Iya. ini Bapak Wapres Ucup Klik ini kan dikenal dengan jagonya untuk memaknai segala sesuatu yang ada singkatan-singkatan gitu. Oh, nah, gitu, apalagi nih sekarang ini kan eranya baru era-era
kampanye ya, lagi panas-panasnya kampanye. Ya. Tahun-tahun politik lah intinya Ya. begitu ya Pak ya. Kalau kampanye itu belum saatnya. Belum saatnya Belum ya. saatnya, Tapi kan kita akan menuju nih betul, Pak jelang ya kan. kampanye, Jelang ya. kampanye yang sudah mulai memanas nih, Betul. apalagi di media-media kan banyak Ya, sekali ya. Nanti kita tensinya akan udah membahas mulai terasa, suhunya udah mulai hot gitu Ya, ya. hot. Sudah mulai hot ya Betul. Pak ya. Baik Bapak, saya mau bertanya Ya, nih. berapa Menurut kota? Bapak menurun apa mendatang? Wah, mah TTS dong ya. Ya. Mau bertanya nih. Perbedaan antara kampanye kolonial dengan milenial itu apa tuh Pak? Sebetulnya bukan kolonial, jadi lebih tepatnya kampanye zaman dulu sampai sekarang. Oke, itu ya, ada perbedaannya. boleh. Ya. Kalau dulu itu ya ada yang masih dipakai sekarang. Karena yang digunakan adalah media. Media. Nah, media itu punya makna media. Me itu memang, Memang D-nya diperlukan, Diperlukan. A itu andilnya. Andilnya. Jadi media itu memang diperlukan andilnya. oh ya benar-benar. Salah satunya media cetak. Media Yang paling cetak. efektif itu adalah koran. Koran. Dulu ya. koran merajai Oh iya, ketika betul belum sekali. muncul smartphone. Betul, belum Wah, di semua era-era digital dikuasai. ya, betul. Kenapa sampai halamannya tuh habis? Makanya koran itu maknanya Iya. ketika setiap mau pemilu, maknanya koran itu adalah kolomnya kedodoran. itu ya kan. Iya, iya, iya. Terus kemudian yang jarang dipakai itu untuk kampanye itu adalah majalah. Majalah. Oh ya, itu ada koran, maknanya- ada majalah iya, ya saat itu majalah ya. itu maknanya media ajang pelepas lelah. Kenapa jarang dipakai? Ya. Karena media khusus majalah itu Ya. itu hanya terbit bulanan atau mingguan. Majalah. Ya, itu Terbit terbitnya hanya bulanan? mingguan atau bulanan. Maksudnya gimana tuh Pak? Ya cuma terbitnya setiap minggu atau sama setiap bulan. Oh gitu. Gitu loh, misalnya. Misalnya tuh. Majalah yang disukai oleh ibu-ibu atau wanita itu adalah majalah yang terbit bulanan. Majalah. Oh ibu-ibu Ya, soalnya ya. Oke. Sementara yang disukai oleh bapak-bapak sama mas-mas, majalah itu cuma 2. Oh apa itu? Majalah apa tuh Mas? Bobo dengan gadis. Bobo dengan gadis. Pakai K ya Mas? Bobo dengan gadis ya. Itu jarang digunakan untuk media kampanye. Nah kemudian ada yang juga menggunakan media luar ruangan. Media di luar ruangan. Sampai sekarang ya. masih ada yang dipakai. Oh iya, sering banyak kita Nah. lihat ya, diperhatikan itu di media-media ada baliho, Nah, ada spanduk banyak tuh ya, Kenapa terpasang di ya, baliho? terpasang nyata. Karena baliho itu maknanya adalah ba-nya itu banyak, Banyak. li-nya Linknya. itu dilihat, Oh, ya kan, banyak O-nya ya. itu orang. Jadi masang bali itu yang sekiranya strategis, yang banyak dilihat orang. Oh, Gitu loh. begitu. Tapi itu memang menarik masang Banyak di bali itu. Iya loh, kalau saya Iya. perhatikan tuh foto-fotonya itu ada yang fotogenik gitu, ada yang Oh. modelnya tuh sekarang tuh udah pada di apa ya, editing gitu ya. Itu yang saya bilang, Ada yang luwes foto-foto bagus yang gitu tampil ya. di situ itu adalah orang-orang mereka calon-calon legislatif Iya. yang dalam tanda kutip itu sudah menuju ke pasal 378. Maksudnya apa itu? Penipuan. Loh, kok penipuan gimana? Jerawatnya bisa glowing. Oh sekarang era-eranya udah pada glowing gitu ya. Yang mukanya tembem bisa ini semua. Iya, terus di filter-filter gitu ya. Ya kan? Bahkan Iya. kadang-kala posenya yang lucu. Posenya itu hampir melebihi kayak kanebo kering gitu. Lihat apa itu maksudnya? Oh, maksudnya udah Ada gitu ya. pengarah gayanya supaya orang itu juga Terlihat dilihatnya gimana enjoy. gitu, enak gitu ya. Nah, Gitu. itu salah satu bentuk kampanye lewat media luar ruang. Ada lagi Biasa. spanduk. Oh iya, benar-benar ada spanduk tuh banyak juga sekali. punya makna. Spanduk maknanya apa tuh? Spanduk itu space-nya. Space-nya. Duknya itu mendukung. Jadi spanduk itu harus menggunakan space-nya yang mendukung. Oh iya, betul. Space-nya harus mendukung ya. Cobloslah saya gitu. Tata letaknya ya juga ya. Dengan kain yang berpendar-pendar itu menarik sekali. Oh, berarti nanti kalau misalnya udah selesai semuanya itu misalnya nih dipakai orang gitu, dicabut dipakai orang gitu, kira-kira gimana? Atau dipakai untuk jualan atau apa sebagai gitu? dress gitu. Nah, misalnya jangan, gitu kan. Jangan. Gitu. Terutama perempuan, maksudnya mau gaul. Kan maksudnya bahan- memanfaatkan limbah gitu. Bahan kain spanduk mau dipakai untuk Iya. dress, jangan. Tetangga saya pernah perempuan itu dulu. Lo kenapa? Pakai dressnya pakai kain Iya. spanduk, dipasang di sini Iya. ada tulisannya. Apa tuh? Panah ke bawah. Aha. Jangan lupa coblos ini ya. Nah, itu harusnya benar-benar nggak setiap Iya, orang iya, bisa. iya, iya. Itu baru bicara tentang baliho. Baliho dan spanduk tadi Spanduk ya, tadi, spanduk ada yang lagi dipakai ya. televisi. Iya, media Itu, elektronik, televisi, ya. audiovisual lah itu. Nah, Audiovisual, sekarang betul sekali. sudah memasuki di era
sosmed. Era sosmed, benar sekali. Sosial media. Nah ini Ada sekarang Facebook, ini, ada YouTube, ada Instagram ya. Barack Obama itu bisa menjadi presiden itu dulu kampanyenya lewat Facebook. Oh. Iya, wow, mereka benar-benar dalam saya Iya, betul sekali. Ya, akhirnya dia dan menang. berhasil ya. Dan itu ditiru oleh orang Indonesia. Oh begitu. Iya. Ditiru oleh Salah Indonesia. satu mantan wakil presiden kita dulu itu pernah menang hanya menggunakan YouTube. Gitu loh platformnya. Oh ya? Iya, Siapa jadi itu, wakil presiden. Jadi wakil presiden Iya, juga? hanya menggunakan YouTube. Wakil presiden yang menggunakan YouTube Iya. siapa itu? Itu YouTube kala itu kan. Yusuf itu Pak, Yusuf ya, Tapi Yusuf itu yang bisa ya. karena dia menggunakan platform itu. Iya. Bahkan ditiru oleh mantan wakil gubernur Jawa Barat juga menang. Menggunakan YouTube. Menggunakan YouTube Iya. juga. YouTube? Dede YouTube. Dede YouTube ya, menggunakan benar. itu. Iya. Terus kemudian sampai yang namanya maaf Ustadz pun sampai populer menggunakan platform YouTube. Ada juga Ada. Ustadz yang menggunakan platform Iya. YouTube. Siapa itu? Mas? YouTube Mansur. Jadi kita ini harus tahu betul. Dan harus kreatif juga ya tentunya. Nah ya. sekarang ini kapan saatnya kita bertanding, kapan saatnya kita bersanding, saling berlomba Iya. untuk menggunakan sosmed atau sosial media. Iya. Nah, cuman hati-hati. Secara Hati-hati benar, secara Anda tepat. semua dalam bermain jejaring sosial. Salah-salah Iya. Anda bisa ke jaring sosial. Jadi harus benar-benar ini Sebelum ya, sebelum di-share, itu sebelum harus di-share, harus disaring. harus disaring dulu Sebelum ya. disaring harus Di-filter disaring. dulu Di-filter mana yang dulu. bermanfaat, mana Itu. yang enggak gitu Nah, ya. itu bedanya kampanye di era dulu dengan sekarang. Iya, Itu oke, yang oke, berbeda. oke, Kenapa? Tujuannya sama kok. Iya. Cari pasangan yang pas. Cari pasangan yang pas. Tahu artinya pasangan? Pasangan tuh. Cari pasangan. Cari itu pasangan. cara. Cara ya. Ri-nya Nyari pasangan panya. itu yang pas sesuai dengan angan-angan. Oh, sesuai dengan mimpi, sesuai dengan Iya. angan ya. Karena nanti biar bisa seiring sejalan Betul, gitu ya. benar-benar menjadi pasangan ganda campuran atau ganda putra terbaik, nggak tahu besok yang Oh menang iya, siapa. benar biar mendapatkan medali. Itu yang intinya demi cuan lah. Demikian lah yang Demikian, bisa saya sampaikan. Intinya Iya. semoga itu bermanfaat. Baik, Iya. kita besok-besok kita masih akan bincang-bincang lagi. Boleh saya diundang ke sini lagi Bapak Terima kasih. untuk Ya, bertanya-tanya nanti lagi. Bisa kita sama-sama Iya. lanjut lagi dengan tema-tema yang berbeda. Nah, kalau kayak gini kan udah dijelaskan cara Iya. gamblang ya, nggak Iya. gambling ya tentunya. Dan tentu itu Iya. dalam pemilih nanti sama-sama dalam memilih pasangan itu sama-sama lewat transparan, Oh ya, bukan transferan. hati-hati loh ya, beda makna, Iya, beda bahasa, beda betul. makna, beda kata ya. Oke, Iya, ya, itu oke, aja. baik. Ya. Pemirsa, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kita berjumpa lagi di episode yang kedepan yang tentunya makin seru lagi. Terima kasih sekali Sama-sama. Bapak Wapres Ya. Cuplik. Dan tentunya saya Enda Saraswati, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami berdua akan selalu Kembali ke jalan yang benar. Double D, double A. Dadah.